Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot ini untuk weekly reading general Virgo dari tanggal 28 Februari hingga tanggal 6 Maret 2022, khusus untuk karir dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap energi kamu secara personal ya. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu sekarang ini. Oke, saya susun dulu ya. Ada Knight of Cups, Five of Swords, Eight of Wands, King of Cups, Two of Wands, Eight of Swords, dan juga The Tower. Wow, ini menarik ini untuk The Tower-nya ini ya. Ini energi surprise, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul ini sepertinya di minggu ini. Ya, bisa jadi ini rezeki, keberuntungan yang gak diduga-duga gitu ya. Tapi kita pastikan lagi lewat kartu kecilnya nanti. Ya, saya ngelihat kalau di sini bakalan ada tawaran, ada semacam pintu kesempatan yang bisa kamu ambil. Ya, ada beberapa di antara kamu yang akan mendapatkan panggilan interview, ada yang akan memperoleh orderan, ini semacam project gitu ya. Kesempatan bagi kamu untuk memperoleh keberuntungan, ya, mendapatkan income, penghasilan tambahan bisa jadi ya. Tapi saya nggak lihat di sini. Sepertinya kamu dilema. Kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan, bingung harus memilih A atau B gitu ya. Bisa jadi jenis tawaran, kesempatan atau project di sini lebih dari satu ya. Atau bisa jadi ini situasi yang membuat kamu jadi dilema. Kalau misalnya aku pilih jalur A, nanti aku gimana ya? Kalau aku pilih jalur B, nanti aku begini gitu. Jadi kamu jadi bimbang gitu ya. Ya, ada King of Cups. Ya, memang dalam keadaan dilema atau bimbang seperti ini dibutuhkan yang namanya balance energi. Harus bisa menyeimbangkan energi gitu ya. Ya, harus bisa menenangkan pikiran, hati dan pikiran supaya ketika kamu membuat suatu keputusan itu memang berasal dari hati kamu ya. Jangan terburu-buru kalau kamu dilema ya, supaya nggak ada kesalahan. Ada baiknya memang membuat keputusan itu berangkat dari suasana hati yang tenang ya. Jadi pikiran pun jernih, tenang gitu ya. Oke, saya ngelihat kamu berharap kamu bisa keluar dari masa kesulitan ya, kesulitan keuangan atau masalah pekerjaan atau lingkungan pekerjaan yang tidak sevibrasi dengan kamu ada nih gitu, lingkungan yang toksik atau orang-orang yang toksik yang gak sevibrasi sama kamu. Kamu berharap kamu bisa melalui itu, kamu berharap bisa keluar dari situasi semacam itu ya. Dan ada beberapa di antara kamu ini di minggu ini masih disibukkan dengan pekerjaan ya, harus tuntas gitu, sibuk ya kesana kesini gitu. Ini energinya wow, menguras tenaga gitu. Ada juga beberapa di antara kamu ini yang travel, melakukan perjalanan keluar kota, kesana kemari gitu ya, untuk urusan-urusan bisnis ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu sepertinya banyak nih pekerjaannya gitu ya, antar barang kesana kesini gitu ya. Apalagi kalau kamu ini cateringan, jualan misalnya, atau online shop ya, harus COD, antar barang kesana kesini. Iya, ada The Tower nih, sesuatu yang mendadak terjadi. Untuk the bottom of the deck kamu ada Ace of Wands, ada semacam dorongan ya, ada semacam ini nih, keinginan untuk mengenali kesempatan yang baik ya. Ada keinginan untuk bertumbuh, mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Ada juga ini semacam kebangkitan gairah di sini untuk kamu ya, untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang baik ya. Mana ibaratnya kesempatan baik, waktu yang baik yang bisa kamu ambil
untuk mewujudkan impian kamu. Ya, jadi kalau di sini saya ngelihat ada angan-angan atau impian, ini beda-beda ya. Banyak tergantung kebutuhan kan. Ada yang ingin menikah, ada yang mendapatkan pekerjaan atau posisi, ya. Ya, ada Nine of Wands di sini ya. Ya, ada semacam kekhawatiran, bimbang. Ya, seperti bingung gitu ya. Gimana ya solusi untuk mendapatkan atau mewujudkan impianku ini, atau apa solusi untuk bisa keluar dari masalah yang membelengguku ini. Nah, kalau saya ngelihat ini, oke, saya klarifikasi ya, sembari saya bicara, saya buka kartu kecilnya di sini. Kalau saya ngelihat di sini untuk Eight of Wands ya, ini adalah rasa kekhawatiran yang muncul dari dalam diri kamu sendiri gitu. Ya, ini bisa ada karena trauma ya, karena pengalaman yang pernah kamu dapatkan. Bisa jadi pengalaman yang kamu dapatkan ini sangat menekan kamu, jadi ini membuat kamu seperti paranoid gitu, khawatirnya luar biasa gitu. Ada beberapa di antara kamu ini seperti melihat-lihat situasi ya, atau menunggu ada perubahan-perubahan, semacam menunggu ada bantuan nih, ada situasi yang ini ya, berpihak ke kamu ya, situasi yang ini nih berpihak, yang semacam kondusif, yang memberikan jalan keluar untuk menemukan solusi untuk tujuan kamu. Oke, saya ngelihat di sini ada semacam gosip, ada juga beberapa di antara kamu yang gabung-gabung dengan anggota keluarga, dengan teman gitu ya. Ya, ada sharing-sharing. Ya. Ini berhubungan dengan sepertinya rencana pernikahan. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin belum dapat jodoh gitu ya, tapi sembari menunggu jodoh nggak apa-apa ya kan, lihat-lihat kartu ini, mana tahu peruntungan kamu bagus ya. Kadang gitu, seseorang peruntungannya nggak selalu di karir tapi ke jodoh dia ya. Bisa juga kebalik, ini karir tapi nggak cocok ke karir kamu, tapi cocoknya ke jodoh kamu gitu ya. Sembari menunggu jodoh, menabung ya kan, kumpul-kumpul uang, kembangkan karir gitu. Jadi nanti pas mau menikah udah ada semua kan gitu, enak gitu ya. Iya, ada beberapa di antara kamu sepertinya keinginan untuk menikah ya. Ada yang berkeinginan ini untuk ngebantu keluarga juga, ngebangun keluarga, menolong keluarga yang susah ya. Ada orang tua yang susah ya. Saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu, orang tua kamu sepertinya membutuhkan bantuan kamu ya. Namanya juga orang tua udah tua, nggak bisa banyak bekerja ya, apalagi kalau misalnya dia sakit gimana ya kan ya. Ada Eight of Wands juga di sini ya, muncul ya, Eight of Wands. Dan ini Eight of Wands ya, sibuk banget ya di minggu ini untuk Virgo ya. Dan ada King of Pentacles, ini dia nih yang ditunggu-tunggu tadi ya. Sesuatu yang tiba-tiba terjadi ini adalah ada keberuntungan yang mendadak, rezeki mendadak nih ya, nggak diduga-duga ya. Ini tidak lain tidak bukan dari hasil kerja keras kamu ya. Ada Eight of Wands di sini ya, karena sepertinya kamu sadar bahwa untuk memperoleh hasil, untuk memperoleh income ya, memang harus berusaha keras ya, harus mau mengerahkan energi ya kan ya. Impian dan cita-cita kamu akan terwujud ya bila kamu segera bertindak ya. Jangan berdiam diri, jangan terlalu banyak khawatir gitu ya, jangan menunggu gitu ya. Karena di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang
takut untuk bertindak, takut untuk berbuat sesuatu, takut melakukan kesalahan, takut nanti kerjaan nggak benar, nanti aku kalau ngerjakan ini nggak benar, nanti kalau misalnya aku buat gini nggak ada hasil gitu. Ada beberapa di antara kamu yang seperti itu ya. Tapi untuk beberapa di antara kamu awalnya memang seperti itu, tapi pada akhirnya kamu bangkit berdiri ya. Ya mau nggak mau aku memang harus bangkit nih, harus kerja, harus lakukan sesuatu. Nah, jadi kamu sepertinya di sini pada akhirnya tidak menunggu orang lain untuk ngebantu kamu, tapi kamu berusaha nih keluar atau berusaha melepaskan diri dari belenggu atau paranoid ya, atau situasi yang membuat kamu ngerasa terjepit ya. Ini semacam cobaan memang, atau ujian gitu ya, ujian di dalam hidup. Tapi kita kalau udah ngejalani ujian ini, itulah sebenarnya Tuhan itu menguji kita ya. Kita mampu nggak berdiri sendiri gitu, atau malah kita malah melemah gitu. Nah kalau di sini saya ngeliat kamu bangkit sendiri, itu bagus ya. Ya, seberat apapun beban yang kamu alami, ada tuh Pentacles nih ya. Saya kekhawatiran dalam hal keuangan ya. Juga ada semacam konflik yang kamu hadapi dengan pasangan, dengan partner kerja, orang-orang sekitar nggak sevibrasi dengan kamu ya. Tapi yang namanya kerja ya memang gitu, di lingkungan kerja pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita gitu ya. Tapi ya lakukan aja, fokus aja sama pekerjaan kamu ya, fokus sama tujuan kamu apa, yaitu untuk menabung untuk masa tua ya, untuk pensiunan ya, biar ada nih jaminan masa tua ya, supaya nggak bergantung juga sama orang lain gitu ya. Ya, oke. Untuk the bottom of the deck kamu yang kartu kecilnya ada Three of Pentacles dan juga the Death ya. Ini bagus banget ini. Untuk Three of Pentacles-nya ada energi-energi kreatif yang muncul dari diri kamu sendiri untuk keluar dari belenggu tadi ya. Ini bagus. Oke, saya akan buka di sini Spiritual Guidance Virgo. Spiritual Guidance Virgo. Memang begitu, kalau kita sudah jatuh harus bangkit lagi ya kan. Kalaupun misalnya bangkitnya kita harus mulai dari nol lagi, nggak apa-apa ya. Harus bisa berpikir positif. Kalau kita udah jatuh nih ya, kalau kita berpikiran negatif atau udah pesimis ya, kita di situ-situ aja terus gitu ya. Kita nggak akan tahu seberapa naik kita ke level berikutnya kalau kita nggak mencoba berdiri kembali ya kan. Ya seenggaknya anggap aja ini seperti permainan game gitu ya. Ya jatuh, kalah lagi, coba lagi, kalah, coba lagi gitu. Ya dengan begitu endingnya kita tahu ya kan, sebesar ini kemampuanku gitu ya. Ya bahkan kadang-kadang ada orang seperti ini ya. Ketika dia jatuh nih, ini ketika dia bangkit ya, malah dia lebih sukses daripada sebelumnya gitu. Oke, mudah-mudahan begitu ya. Ya tetap berdoa, afirmasikan hal-hal positif nih di dalam kehidupan kamu. Kamu yang ingin menemukan jodoh, kamu yang ingin bangkit dari usaha yang terpuruk sebelumnya ya. Ya bangkit dari rasa kekhawatiran atau masalah keuangan ya, dan miliki kepercayaan diri bahwa kalau kita kerja keras pasti ada solusi ya. Ada clean energy food ya. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and a higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationships. Ya, di minggu ini untuk Virgo perlu bagi kamu untuk memperhatikan pola makan ya, yang sehat. Jadi kalau makanan kita sehat, minuman juga sehat, bersih ya, itu akan ngebantu metabolisme tubuh. Nah, kalau peredaran darah atau energi ke dalam tubuh itu lancar,
seger, apalagi ya makanan yang kita konsumsi itu seger, tubuh kita segar ya, nggak letih lesu. Jadi ketika kita dihadapkan pada pekerjaan yang banyak nih sana sini, mampu kita selesaikan ya. Ya, jadi hasilnya juga enak kan? Kamu juga ngerasa puas bisa menuntaskan pekerjaan kamu. Nah, kamu puas, kamu bahagia, otomatis hubungan kamu dengan orang-orang sekitar juga bahagia, ya kan? Kalau kita ada masalah, pasti moodnya nggak bagus nih. Dicakapi orang juga kita nggak mood gitu ya kan? Tapi kalau kita keuangannya bagus, pasti wajahnya meriah gitu ya kan? Ketika disapa orang lain meriah, gak disapa pun kita yang menyapa duluan gitu. Oke, yang kedua, employment change. Your career path is leading you in a higher direction with a positive changes to support your dreams, priorities, passion, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Ya, beberapa di antara kamu ada ini sepertinya yang berganti karir ya. Seperti yang saya katakan tadi ini. Ya, ada malah ini beberapa di antara kamu berganti karirnya ini malah keluar kota gitu ya. Ada semacam perjalanan di sini nih. Ini sepertinya yang ngeblok pikiran kamu. Aduh, harus keluar kota lagi. Gimana ini ya gitu. Mungkin karena agak jauh ya dari domisili kamu, jadi kamu dilema. Sebenarnya bahagia, tapi di satu sisi kenapa harus jauh gitu ya? Bisa jadi karena kondisi keuangan. Kamu harus travel, pastinya harus ada pengeluaran lagi gitu ya kan? Ya, ada kekhawatiran nanti di sana gimana ya? Ya, tapi spiritual guidance berkata di sini bahwa mungkin ini adalah jalan yang harus kamu tempuh. Ya. Ini adalah jalan yang kamu tempuh. Mungkin kamu harus membuat suatu perubahan yang baru di dalam kehidupan kamu dengan travel. Ya, bahkan ketika pekerjaan ini menuntun kamu keluar dari domisili kamu harus keluar kota misalnya. Ya, ambillah perubahan-perubahan ini dengan sikap menyikapinya dengan energi-energi positif untuk mewujudkan mimpi kamu ya, untuk mewujudkan passion kamu. Kalau memang itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu, why not gitu ya. Jangan karena misalnya di luar kota kamu jadi tutup buku untuk itu gitu, padahal udah ada panggilan misalnya, atau kamu udah punya kesempatan itu gitu, tapi karena di luar kota ya kamu mungkin nggak berani atau khawatir ya harus keluar dari kotak atau zona nyaman kamu gitu ya. Kamu nggak akan menemukan suatu perbedaan di dalam kehidupan kamu jika kamu tidak berani untuk membuat perubahan atau nggak berani membuat suatu tindakan. Ya, miliki keyakinan bahwa perubahan-perubahan yang kamu lakukan akan membantu kamu keluar dari cara-cara berpikir yang lama atau kehidupan yang lama ya. Ya, cara kehidupan yang lama. Ada kadang-kadang kayak semacam sistem old system atau gaya hidup, cara berpikir yang lama ya, atau selama ini pola hidup kamu ya, cara kamu di dalam bekerja mungkin bentuknya A gitu ya, dan ini udah old gitu, udah semacam usang gitu. Mungkin perlu kamu harus perubahi gitu ya dengan sesuatu yang baru supaya energinya fresh nih gitu ya. Bahkan ketika ini ilustrasi ya, kalau kita pakai baju tiap hari sama bajunya gitu, bosan ya kan. Kadang-kadang kita memang perlu juga ini berganti baju, beli baju yang baru supaya energinya fresh gitu, semangat gitu ya kan. Nah, kadang di karir juga seperti itu ya, apalagi kalau misalnya kamu kerja di bidang yang bukan passion kamu, pasti ada rasa tekanan di sana ya, atau paksaan gitu. Kamu mengerjakan sesuatu tapi nggak berdasarkan dengan hati nurani gitu,
atau passion kamu. Ya mungkin ini adalah kesempatan bagi kamu yang harus kamu raih ya, harus kamu wujudkan kalau kamu ingin membuat perubahan di dalam kehidupan kamu. You are being supported each step of the way. Ingatlah bahwa kamu ini diberkati, dilindungi oleh spiritual guidance kamu. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Ya, kalau kamu harus keluar kota nih ya, untuk menempuh cita-cita kamu, ya why not gitu. Jangan khawatir berlebihan nih gitu. Ada juga nih beberapa di antara kamu saya lihat ini malah konflik ini bukan berasal dari orang-orang sekitar kamu, tapi ini malah kamunya sendiri gitu. Konflik dengan situasi yang kamu hadapi. Ya, bingung gitu. Harus bertindak dari mana, pilih yang mana. Okay, words of abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Always describe your own and the words economic situation in loving and optimistic terms, and that is what you attract for yourself and others. Ya, selalu pergunakan kata-kata yang positif. Ya, afirmasi positif untuk diri sendiri, kata-kata yang positif untuk didengarkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Ya, karena saya percaya bahwa kata-kata adalah bagian dari doa ya. Kalau kita berkata-kata yang positif nih, aku bakal sukses suatu saat gitu ya. Oke, mungkin hari ini perkataan kamu itu keluar spontan di luar dari kesadaran gitu, tapi itu bisa jadi doa loh gitu ya kan. Ya, makanya kita harus berhati-hati dengan perkataan sendiri. Ada orang ngejok tapi ngejoknya berlebihan. Nggak mungkin aku bakal berhasil, mau gitu ya, karena pesimis ya kan. Ya bisa jadi benar-benar nggak berhasil gitu. Iya, harus berhati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar ya. Ya, kalau dia sudah tertanam di alam bawah sadar, itu ke bawah mimpi, masuk ke jiwa gitu, mempengaruhi semangat juga, atau ini mempengaruhi gambaran-gambaran kesuksesan di masa depan. Ya, selalu afirmasikan kata-kata yang positif. Ya, untuk diri kamu sendiri, untuk kamu bagikan dengan orang-orang di sekitar kamu. Apalagi kalau kamu adalah seorang pimpinan gitu ya. Ya, kata-kata yang positif ini akan menarik perhatian orang-orang di sekitar kamu terhadap kamu. Ya, bahkan lambat laun ini akan mengubah persepsi kamu nih terhadap masa depan kamu, ketika kamu sudah menemukan nanti step by step ada perbaikan di kehidupan kamu. Oh iya ya, ternyata lambat laun kehidupanku berubah. Iya, harus mulai pelan-pelan dari sekarang dulu. Oke, demikian untuk Virgo. Ya, bakalan ada keberuntungan mendadak. Ya, mudah-mudahan ini adalah punya kamu ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.